Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada season 12 ya, Cargo and Mail Service terkait prosedur penanganan kargo ekspor ya, atau ekspor cargo handling procedures. Pada materi kali ini kita akan membahas sedikit flow ya, di mana ekspor kargo atau istilah lainnya adalah outbound cargo, dimulai dari bagaimana kargo itu di-collect, di-manufacture, kemudian diantarkan ke warehouse, ke gudang, ya, atau ke gudang freight forwarder, lalu di-booking dengan adanya declaration, dokumen, ya, pengiriman ke gudang, ada examination atau inspection dilakukan sebelum barang ini dikirim ke gudang lini 1. Jadi tadi ke gudang forwarder lini 2, kemudian dideklar dengan airway bill atau juga perlunya juga regulated agent memeriksa sebelum dikirimkan ke gudang warehouse. Nah, selanjutnya waktu dikirim ke gudang penerbangan atau gudang lini 1, barang tersebut akan disimpan lalu dipersiapkan hingga dimuat ke dalam pesawat. Nah, dalam gudang itu, kargo tersebut disusun dalam unit load device atau ULD. Unit load device itu nanti bisa berupa kontainer atau palet. Ini adalah flow ekspor sederhana. Secara keseluruhan, flow kargo bisa dilihat seperti ini, mulai dari si pengirim, shipper, atau consigner, di mana diambil tadi, ya, kemudian masuk ke local station origin, ya, dikirim ke outbound export yang tadi saya bilang gudang lini 1, lalu sebagai hub, ini adalah airport, ya, airport terminal atau cargo terminal juga bisa sebagai hub, penghubung, ke departure ya, ini dan proses yang tadi berangkat itu namanya ekspor, lalu ini akan masuk ke import nantinya ya. Jadi import, masuk ke gudang lini 1 di arrival kedatangan, negara kedatangan, kemudian masuk ke gudang lini 2 juga bisa di negara tujuan, lalu diantar ke consignee, delivery. Ya. Nah, jadi ini prosesnya mulai dari origin ke destination. Persyaratan-persyaratan umum dan restriksi ya. Jadi selain ada persyaratan umum seperti pengemasan, penandaan, kemudian routing ya, kemudian juga ada persyaratan lain di sini. Routing ini melalui bea cukai ya. Tadi packingnya itu adalah kualitasnya harus baik dan sesuai dengan standar IATA, markingnya dalam bahasa Inggris. Ya, routing ini melalui custom dan bahasa dalam dokumen yang digunakan juga bahasa Inggris. Persyaratan lainnya adalah sesuai dengan inspeksi daripada kepabeanan, hasilnya seperti apa, nanti akan disampaikan persyaratan tambahannya. Lalu restriksi dalam suatu negara adalah hal yang umum terkait dengan spesies tertentu yang dilindungi, ya, seperti hewan dan tumbuhan, ya, itu perlu surat-surat izin ya. Kemudian juga perlu izin ekspor dari Departemen Perdagangan ya. Ini untuk barang-barang tertentu tadi. Untuk live animal perlu izin ekspor dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam atau Indonesian Directorate General of Forestry Protection and Nature Conservation ya. Kemudian juga ada Animal Quarantine Certificate from the Directorate General of Veterinarian dan Department of Agriculture, gitu untuk hewan, live animal. Kemudian juga untuk daftar hewan yang dilindungi itu mengikuti daripada Indonesian Directorate General of Forestry Protection and Nature Conservation, Department of Forestry Kehutanan. Kemudian
Untuk tumbuh-tumbuhan, perlu izin dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, kan ini juga Direktorat Jenderal of Forestry Protection and Nature, dan perlu dari Departemen Export License dari Departemen Perdagangan atau Department of Trade. Ya, ini untuk restriksi yang diperlukan izin-izin khususnya. Sedangkan untuk biaya penanganan dan biaya penyimpanannya, di sini kita lihat penanganan itu di TCT bisa dilihat di section 2.52. Untuk dokumentasi sendiri ada custom data fee, pembayaran untuk biaya customnya kurang lebih $5. Kemudian ada RW bill fee-nya juga $3. Kemudian tentunya ada juga warehouse charge, ya, di mana rata-rata di Indonesia ini 1-3 hari ini dianggap satu hari atau free, ya, itu $0,03, nanti ada rupiahnya tergantung daripada bandaranya masing-masing. Kemudian 4-10 hari lagi itu ada hitungan yang berbeda atau hampir sama, tapi dihitung per hari. Lalu 11-20 hari juga dihitung per hari. Ini kalau kita biaya gudangnya, ya. Kemudian nanti ada gudang import dan ekspor, ya. Nah, kemudian ini Denpasar, Jakarta juga berbeda, ya. 3 hari pertama itu dihitung sebagai 1 hari. Kalau Denpasar tadi itu 1-3 hari berlaku per hari, tapi untuk Jakarta 3 hari pertama itu dihitung 1 hari saja, ya. Kemudian ada 200% surcharge atau 2 kali lipat pembayaran untuk penggunaan strong room untuk barang berharga. Kemudian untuk charge domestik berbeda menggunakan Rp250 ini, ya, kalau tidak salah per kilogramnya. Kemudian cargo charge juga ada internasional per kilogramnya, di situ disebutkan Rp60 per kilogramnya, dan domestik juga untuk biaya lain-lain, ya. Oke, itu untuk biaya penanganan dan biaya pergudangan. Nah, di sini ada flow yang kita pernah bahas pada pertemuan keempat, outbound cargo flow, di mana ada acceptance, storage, dan build up, 3 kegiatan utama, di mana di export acceptance ini ada proses dokumentasi, penimbangan, administrasi, X-ray, physical check, DG inspection, dan custom approval. Dan pada saat penyimpanan di area kedua, pertengahan ini adalah di mana barang disimpan sesuai dengan jenisnya. General cargo di general storage, lalu untuk dangerous good itu ada DG storage, cool room untuk perishable, strong room untuk valuable, human remain untuk human remain, ya, ada tempat yang mungkin khusus, AV area ini untuk live animal, dan transshipment untuk barang-barang yang singgah sementara. Lalu daerah area build up, aktivitas yang terakhir di gudang, di mana barang itu disusun, kemudian di-seal, lalu diletakkan di PCHS, Pallet Cargo Handling System, kemudian ditimbang juga ULD-nya. Lalu kemudian ada manifesting dan documentation di situ. Penerbitan manifest, notification to captain, dan ada ruangan khusus untuk airline yang dianggap aktivitasnya cukup padat, seperti Singapore Airlines. Lalu kemudian dispatch, disiapkan untuk pengantaran kargonya dan dokumennya, dan dikawal oleh security. Itulah 3 aktivitas utama untuk outbound. Lalu untuk instruction for carriage, di sini SLI tadi dilakukan, mestinya ini dilakukan sebelum booking atau sebelum barang masuk ke gudang. Dan ini ada persyaratannya, sampai bukan persyaratan, data-data yang harus diisi di dalam SLI tersebut. Ada 15 kurang lebih, ya. Dan ini adalah contoh formnya, nanti bisa dibaca di situ, ya, apa aja yang ada di dalam SLI. Kemudian barang yang dianggap siap disebut sebagai consignment ready for carriage. Jadi barang ini siap untuk diangkut dengan syarat-syaratnya, RW bill-nya harus siap, dokumentasinya pun seluruhnya siap, yang pendukungnya, marking di kemasan siap, kemasannya juga sudah sesuai dengan standar IATA, labeling di package-nya sudah sesuai, SIPDEC untuk dangerous good, shipper certification for live animal. Inilah yang disebut nanti sebagai consignment ready for carriage.
Nah, tadi activity cargo reservation ini dilakukan sebelum penerimaan tadi. Nah, inilah tanggung jawab shipper dan agentnya, memasukkan data-data seperti port of origin, destination, commodity, total jumlah, total berat gross-nya, dimensinya, dan nomor penerbangannya. Ya, ini adalah pemesanan tempatnya. Lalu pada saat penerimaan, di sini disebutkan tujuannya adalah untuk memastikan barang kiriman ini sudah siap untuk diangkut, ready for carry tadi. Sudah compliant dengan customer airline juga ini sudah mengikuti aturan daripada IATA dan peraturan-peraturan ekspor dan regulasi di titik keberangkatan dan peraturan import di kedatangannya. Lalu aktivitas pertama tadi penerimaan kargo dengan penanganan dokumennya, ya. Ada dokumen itu yang menyertai RW Bill seperti invoice, custom document, certificate of origin, ship deck untuk DG, health certificate untuk live animal, dokumen pendukung seperti LC, MCO ini juga tidak harus bersama RW Bill, bisa disusulkan. Lalu masih dengan cargo acceptance, ya, ini peran dan tanggung jawab shipper ini sudah memenuhi daripada consignment ready for care tadi, ya. Kemudian cargo safety awareness dan inspected. Untuk beberapa barang mesti diperiksa seperti software, ya, harus di packing dengan sedemikian rupa. Kemasan yang menggunakan straw dan hay ini sebaiknya tidak dilakukan karena ada beberapa negara yang melarang. Kemudian personal effect ini harus terkunci dengan baik. Mesin juga ini berat nih, harus di packing dengan sesuai. Kemasan juga yang padat ini harus dibuat pada saat mengemas agar bisa menopang forklift yang mengangkatnya nih, ya. Jadi harus dibikin spreader board, ya, maksudnya nih, ya. Kemudian untuk sudut yang tajam harus terlindungi, bagian yang mudah pecah juga harus dilindungi, barang yang baunya tajam ini juga harus dikemas dengan baik sehingga tidak berbau, dan untuk barang-barang berbahaya harus mengikuti IATA DGR yang terbaru. Dalam prosedur penerimaan, kita atau staff itu harus memeriksa label dan marking, mengukur dimensi dengan baik untuk mencari daripada volume weight-nya. Hasil ukuran dimensi ini harus disetujui oleh shipper dan agent. Kita pastikan data berat pada mesin timbangan sama dengan yang ada di komputer dan pastikan data dimensi itu sudah benar, masukin di form, lalu lapor kepada supervisor bila ada hal-hal yang dicurigai atau tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah hal-hal yang umum pada saat penerimaannya. Jadi sesuai dengan fasilitasnya ini harus diperiksa, periksa dokumen tadi, inspek kargo, apakah ada tanda kerusakan, periksa juga deskripsi barang dan shipment. Bila ada temukan barang berbahaya atau disuspek, DG harus dilaporkan, ya. Kemudian menginspek kargo ini, kita pastikan kemasannya ini baik tadi. Kita hindari penggunaan tadi material absorbing dari hay tadi, kita ulangi lagi. Pastikan semua dokumen terkirim terdata dengan benar, ya. Kemudian BUP, Bill of Pallet ini harus tersusun dan harus terima dengan baik. Konturnya harus sesuai, jangan sampai kelebihan tingginya sehingga nanti akan menghambat dalam proses loading. Bagaimana regulated agent bekerja di warehouse? Regulated agent ini adalah suatu badan hukum yang membantu proses penerimaan barang sebelum masuk ke gudang. Ya, dipastikan barang ini aman, ya, tidak ada barang berbahaya, sehingga harus diisi juga beberapa form seperti PTI, ya, pemberitahuan tentang isi, ya. Jadi dihindari jangan sampai ada barang-barang yang terlarang ataupun berbahaya. Kemudian di X-ray ini juga dilakukan di regulated agent juga, dan juga di beberapa gudang lini 1 juga memberlakukannya, ya. Ini agar bisa diketahui apakah barang itu memang tidak mengandung metal yang berbahaya, ya. Kemudian ada pelacak peledak, ya. Kemudian tadi juga ada detektor logam, ya. Kemudian masuk ke periksa fisik barang. Kalau memang diperlukan, security akan memeriksa fisik daripada barang itu dibongkar, diperiksa, ya.
Tetapi tidak semuanya harus dibongkar ya. Kalau yang dicurigai saja ya. Yang ada dilakukan random 10% dari barang yang diterima, ada indikasi bahan peledak atau pengirim yang dicurigai. Nah, ini adalah pernyataan bila membawa barang, dia mengaku tidak membawa barang berbahaya, tetapi dicurigai, maka dia sebaiknya melakukan membuat surat pernyataan bahwa barang yang dibawa itu adalah bukan barang berbahaya ya. Nah, ini dipastikan supaya tidak ada yang sampai melanggar peraturan sehingga barang berbahaya terbawa. Lalu ini adalah ada contoh label pemeriksaan keamanan seperti label merah tersebut. Ya, setelah X-ray diberi label seperti itu. Kemudian ditimbang tadi, ya ini untuk memperoleh daripada gross weight, ya, yang akan dicas. Ya, ini adalah proses penimbangan. Kita lihat pembongkaran dari truk depan di kade, kemudian masuk ke weight bagging scale, kemudian akan diukur juga dimensinya, lalu dihitung untuk memperoleh volume weight dan dibandingkan ya nanti untuk mendapatkan chartable weight. Ini untuk mendapatkan bukti timbang barang, lalu di X-ray, ya. Kemudian fungsi-fungsi dari pihak yang terkait dalam bisnis kargo, ini ada shipper, sender, cargo agent, individual agent, security screener, bea cukai, pergodangan, pelayaran, penerbangan, fasilitator, receiver, ya. Kita lihat, dan government ya. Kemudian ini ada acceptance prosedur, mulai dari shipper documentation, acceptance of good, advance arrangement, cargo attendant ya. Jadi shipper right of disposition ini adalah proses-proses yang dilalui oleh kargo pada saat diterima ya. Penerimaan dari barang ya, tadi udah dilihat ada packingnya, markingnya ya. Ini tanggung jawab nih, payment dibayar dulu ya. Lalu kemudian marking dan labeling untuk kemasan harus dilakukan dengan baik. Ada cargo identification label, ada handling label ya. Jadi ada 2 jenis label ya. Dan suspected cargo ini harus yang memiliki bahaya yang tersembunyi harus diperiksa ya. Nah, ini adalah restriction dari acceptance tadi. Ada form pada saat penimbunan barang namanya form via timbun. Dan ada slip timbang setelah ditimbang seperti ini. Nah, ini adalah standar service penerimaan di ekspor. Ini juga bisa disebut sebagai cut off time-nya ya. Closing time-nya daripada general cargo untuk area penerimaan itu minus 6 jam. Untuk perishable minus 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk build up minus 1 jam. Untuk manifesting minus 50 menit. Untuk ditimbang ulang minus 55 menit. Dan ditarik ke rem itu minus 50 menit. Nah, ini export custom handling, dia akan melakukan pemeriksaan, ini tanggung jawab shipper melaporkan, bila ada yang memang harus dilaporkan. Dan ini proses custom ini sebaiknya sudah selesai ya, sebelum keberangkatan. Dan aktivitas kedua adalah storage, di mana penempatannya itu disesuaikan dengan jenis barang masing-masing, ya. Dan untuk kembang ini atau bunga, harus dipisahkan dari buah dan sayuran, ya, supaya baunya tidak tercampur ya. Untuk barang berharga ditempatkan di tempat yang aman atau strong room. Kurir ekspres ini harus ditempatkan di tempat yang sangat mudah diakses sehingga cepat penanganannya. Kemudian untuk container, untuk kontainer pendingin harus diberikan perhatian lebih ya. Kemudian ini juga memastikan kargo yang ditempatkan di storage area ini di record ya, di input ya, sehingga bisa diupdate atau bisa diketahui posisinya dan dikomunikasikan dengan baik sehingga pada saat dicari ini mudah. Dan storage prosedur yaitu menyimpan dan menempatkan kargo dengan hati-hati, memastikan menyimpan penempatan kargo area masing-masing. Kita hindari menyimpan atau menempatkan kargo bukan pada tempatnya, periksa kemasan kargo dan laporkan bila ada yang rusak. Dan secara berkala kita periksa barang tersebut, kargonya kita pastikan tersusun dengan baik dan kita laporkan bila ada terjadi hal-hal yang mencurigakan atau irregularities pada saat penyimpanan. Ya. Nah, ini juga pada saat penyimpanan kita lihat di sini ada temperatur sensitif, ini untuk barang yang memerlukan temperatur seperti perishable. Dan human remain tidak boleh tempatkan dekat makanan maupun hewan ya. Dangerous good tadi harus ditempatkan sesuai gudangnya.
Nah, ini adalah gambaran bagaimana bekerja dengan aman di kargo. Dan aktivitas terakhir adalah yang ketiga, build up, menyusun kargo pada outbound kargo. Kita susun barang tersebut di palet atau di kontainer atau unit load device, ya, nama secara umumnya unit load device, ya, disesuaikan, ini dipersiapkan ULD-nya, diperiksa dulu ya, layak apa tidak, pastikan jumlah kargo kemasan sudah sesuai, periksa barcode labelnya, kita bandingkan form bukti muat dengan manifest kargo, kita kemudian pastikan setelah build up ini ditarik ke pesawat tepat waktu. Nah, ini adalah proses kargo unloading di PCHS, kita lihat aktivitasnya di sini. Nah, ini cara menumpuk muatan di palet plastik maupun di palet aluminium yang sudah tersedia. Caranya seperti ini. Di sistem yang sesuai dengan sistem brick, pinwheel, atau irregular semuanya. Kemudian perlu diketahui adanya G-force, kekuatan gravitational forces yang mempengaruhi ke belakang maupun ke depan, sehingga kita harus mengantisipasi pada saat memuat heavy cargo. Jadi harus di strap ini karena ada gravitational force tadi ya. Ada gerakan ke samping juga, ada gerakan ke atas ini ya. Nah, sehingga misalnya 1 ton ini kita harus hitung kekuatan G-force-nya. Kalau forward itu 1,5 ya, kali 1 ton maka 1.500 kg dia punya kekuatan forward dan backward ini ya. Untuk upward ini sama, ini 1,5 ton untuk sideways, untuk upward juga ini untuk upward movement ini dia lebih besar, dia 3 kali 1 ton, jadi 3.000 kilo ya. Jadi kalau forward sama backward tadi 1,5 ton ya, atau 1,5 kali ya. Kalau sideways 1,5 kali, kalau upward itu 3 kali ya. Kemudian tie down equipment juga yang digunakan, makanya forward itu kita lihat di situ kurang lebih 1.500 ya, kita lihat di sini kali, nah sama dengan 0,66 dibulatkan menjadi 1 strap ya. 1.500 dibagi dengan 2.270. Itu adalah udah rumus ya. Hasilnya menjadi 0,66 sama dengan 1 strap yang diperlukan. Dari perkalian 1.500 dibagi 2.270 untuk forward. Nanti yang upward 3.000 dibagi 2.270. Oke, kemudian ini tie down equipment atau strap tadi. Contohnya barangnya ini seperti ini. Nah, kita lihat ini sideways 1.500 bagi 2.270 sama dengan 1 strap, dan upward ini 3.000 bagi 2.270 sama dengan 1,32 dibulatkan menjadi 2 strap. Ini rumus untuk menentukan berapa strap yang digunakan untuk antisipasi G-force ya. Nah, ini adalah perhitungan simulasinya, bisa dihitung, dilihat di sini ya. Contoh untuk barang yang beratnya 2.350. Anda bisa hitung di sini, dan ini udah ada rumusnya di sini ya, dibagi 2.270. Nah, kemudian ini adalah tabel di mana yang diizinkan untuk bulk hold ya. Misalnya tinggi ini 24 ya, untuk hold 5 ini ini untuk ukuran 169, bila dia lebarnya 5 dengan panjang 169 ya, maka di sini kalau 24 ya tadi ya, tingginya 24, lebar 5 dengan tinggi dengan panjang 169, maka di sini kita lihat komparasi bagaimana menentukan matching antara lebar dan panjang daripada kemasan ya. Ini udah ada rumusnya. Kalau tingginya sekian, lebarnya harus menyesuaikan seperti ini ya. Ini untuk penempatan di Boeing 777-200. Untuk posisi bulk
hold atau hold 5 ya. Baik, saya rasa ini selesai untuk session 12 kita. Kita akan ketemu pada session 13. Kita ketemu pada session berikutnya. Oke.